Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Dulestari dengan NIM 130 1223153. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana saya membuat proyek dari modul 1 hingga modul 3. Nah, sebelum lanjut ke step pembahasan langkah-langkah pembuatan proyek, di sini saya akan mendemokan terlebih dahulu hasil dari modul 1 hingga modul 3. Yang pertama adalah modul pertama. Jadi modul pertama ini outputnya adalah menampilkan hasil JSON dari kategori dan produk yang telah kita tambahkan di bagian seedernya. Nah, di sini kita coba untuk PHP JSON serve. Terus kita buka yang pertama adalah Nah, maka hasilnya akan seperti ini untuk modul pertama dengan menampilkan kategorinya yang sudah saya tambahkan seperti elektronik, clothing, dan lain sebagainya, dan produk-produk berdasarkan ID yang telah saya tambahkan. Nah, untuk modul kedua sendiri itu outputnya adalah berupa CRUD data produk, yaitu langsung saja. Nah, seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat CRUD data barangnya itu sendiri, itu bisa kita tambahkan add product, terus kategorinya yang sudah kita tambahkan di bagian seedernya. Nah, ini kategori .seeder, kategori seeder.php. Nah, di sini itu bakal muncul, misal di sini saya coba untuk pakai kategori clothing, namanya adalah price-nya 150.000, kita klik save. Nah, maka di sini akan muncul kategori clothing dengan name-nya adalah 3 set baju dan price-nya adalah 150.000. Selanjutnya di sini adalah kita bisa mengedit. Di sini kita coba untuk klik 3 set saja, kemudian kita klik save. Maka di sini akan berubah dari yang namanya 3 set baju menjadi 3 set. Untuk delete-nya sendiri kita klik delete saja, kemudian klik OK, dan datanya akan terhapus. Untuk selanjutnya adalah fitur search. Di sini kita bisa mencari barang berdasarkan kategori maupun name. Contohnya saja di sini saya ingin mencari name berupa jam. Nah, maka di sini akan ditampilkan namanya yang hanya jam saja. Selanjutnya untuk kategori sendiri, misal di sini saya akan mencari books. Nah, maka akan ditampilkan nama-nama barang dengan kategori books. Lalu selanjutnya di sini juga bisa memfilter price-nya dari yang terendah hingga teratas. Untuk modul 2 seperti itu, selanjutnya adalah saya akan mendemokan hasil dari modul 3. Di sini saya membuat dengan membeda project agar tidak tercampur. Nah, di sini untuk project 3-nya kita mencoba untuk menambahkan terlebih dahulu. Nah, kita pakai root web-nya itu adalah author terlebih dahulu. Nah, sama satunya adalah jadi inti dari modul 3 ini kita tuh akan membuat yang namanya tuh book management. Di mana pada book management ini itu kan jika kita klik add book itu kan ada author nih. Nah, gimana sih caranya kita menambahkan author ini dengan yang namanya author list. Jadi di sini kita bisa menambahkan author. Contohnya saja di sini saya akan inputkan namanya Anila Dulestari, emailnya aniladulestari@gmail.com. Kemudian kita klik add author, maka akan berhasil dan kita klik cek saja di ID terakhir itu ada Anila Dulestari. Nah, gimana caranya kita untuk edit? Tinggal klik edit saja. Kemudian di sini contohnya saya akan mengubah emailnya jadi Anila Dulestari 26. Kita update author.
maka akan berhasil terupdate. Dan di sini yang tadinya Anila Dulestari I-nya double 3 sekarang jadi 26. Lalu gimana caranya untuk delete? Contohnya saja di sini saya akan mendelete yang namanya, sebentar saya akan buat nama terlebih dahulu, misal di sini emailnya email.com. Nah, di sini semisal saya ingin menghapus ini, tinggal klik delete aja, kemudian oke. Nah, setelah itu, jika sudah menambahkan author, di sini kita bisa nih menambahkan yang namanya author yang telah kita buat tadi. Dengan klik add book, author, kita pilih. Tadi kan Anila Dulestari tuh. Nah, kita klik Anila Dulestari sesuai dengan author yang telah kita buat. Kemudian setelah itu kita mencoba untuk yang namanya mengisi title-nya. Semisal di sini saya isi untuk nah seperti ini. Semisal tahunnya 2020 kita klik save. Nah, maka di sini akan masuk ke ID yang ke-22 karena ID beberapa sudah saya hapus. Jadi di sini langsung muncul ya autornya Anila Dulestari. Title-nya tuh ada pintar, kalkulus selama 2 menit, dan tahunnya adalah 2020. Nah, di sini kita akan mencoba untuk yang namanya edit. Kita klik edit. Nah, semisal di sini kita menjadi 2025. Kita klik save. Nah, maka di sini akan berganti menjadi tahunnya adalah 2025. Selanjutnya adalah di sini kita akan mencoba untuk mendelete dari title Pintar Kalkulus selama 2 menit dengan author Anila Dulestari. Bisa kita klik delete, oke. Oke, setelah itu kita juga bisa mencari nih berdasarkan author atau title-nya. Semisal di sini saya berdasarkan author. Semisal Dewi Lestari, maka akan ditampilkan author Dewi Lestari dengan judul bukunya. Soalnya tadi kan untuk di modul ini itu tuh diarahkannya satu author dia punya banyak buku kan. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk mencari title semisal hujan bulan Juni. Nah, itu bakal ke search dari keyword hujan. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan code, langkah selanjutnya di sini saya ingin mencoba menjelaskan langkah-langkah pembuatan proyeknya. Nah, oke. Jadi untuk pembuatan proyeknya kita mulai dari yang namanya modul 1 dengan modul 2. Oke, bentar. Oke, pada modul 1 ini kita bisa splitkan. Oke. Nah, pada modul pertama ini, praktikum pertama, langkah-langkah kita membuat project adalah dengan membuat projectnya terlebih dahulu, akan tetapi di sini tidak ada tutorialnya. Gimana cara bikin projectnya? Dari saya sendiri itu menggunakan di terminal Visual Studio Code dengan perintah Composer Global Require Laravel Installer. Kemudian tinggal diketik aja Laravel new nama projectnya di sini webcrud, lalu masuk ke foldernya dengan perintah cd webcrud. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah mengubah .env-nya di sini. Nah, di sini MySQL, ini nama database-nya tuh sesuai dengan database yang telah saya buat. Nah, di sini tuh bisa dibuat di localhost by my admin. Di sini ada webcrud DB-nya. Nah, setelah sudah dimasukkan di .env ini, kita selanjutnya akan membuat yang namanya membuat model dan migration. Model dan migration ini nantinya akan membuat yang namanya file di models ini dan migration ini. Nah, selanjutnya di sini saya mencoba untuk mengubah isi dari migration kategorisnya. Jadi di sini ada yang namanya untuk create
migration-nya. Ada ID, kemudian name-nya juga. Oke. Setelah itu, kita akan mengubah juga di bagian produk. Kalau di bagian produk ini, itu untuk membuat migration juga, tapi untuk bagian produk. Setelah itu, mengisikan kategori .php di models. Nah, ini tuh untuk inputnya. Jadi di sini ada variable-nya tuh name, nama kategorinya. Kemudian untuk yang product.php sendiri, itu variable-nya itu ada name, price, sama kategori.id sesuai dengan kategori yang telah kita inputkan di codingan. Lalu setelah itu, kita coba untuk yang namanya migrasi ke database, yaitu dengan perintah php artisan migrate. Setelah itu, kita akan mencoba yang namanya membuat seeder untuk data dummy-nya dengan cara yang saya share screen ini. Jadi di sini akan membuat seeder kategori seeder dan produk seeder yang ada di bagian database, kemudian di seeder. Nah, ini di kategori seeder. Jadi di sini saya mencoba untuk menambahkan data dummy-nya. Kategorinya tuh ada 5, kemudian produk seeder-nya juga saya sudah menampilkan berdasarkan kategori yang telah saya tambahkan. Untuk database seeder ini tuh untuk memanggil seeder yang telah saya buat, yaitu kategori seeder dan produk seeder. Selanjutnya di sini tinggal dijalanin aja data dummy-nya pakai HP artisan dbSeed. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita akan membuat yang namanya menampilkan data relasi secara sederhana dengan di-blade templating. Di sini itu kita buat yang namanya categories.blade sesuai dengan ini. Kemudian selanjutnya adalah kita membuat root-nya di web.php. Nah, di sini itu menggunakan app kategoris yang sudah saya buat root-nya. Lalu ini juga untuk produknya sendiri dan untuk yang namanya kategorinya. Gitu. Setelah itu untuk praktikum pertama, karena kita pakai root yang pertama itu root get, jadi kita tinggal di ini saja PHP artisan serve, dan maka hasilnya akan seperti ini teman-teman untuk praktikum pertama. Lalu untuk praktikum kedua gimana caranya? Yang pertama juga sama setup root-nya terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah setup berdasarkan root-nya. Setelah itu saya mencoba untuk membuat yang namanya controller. Dengan cara apa? Dengan cara PHP artisan make controller. Nama controllernya adalah product controller. Jadi di sini saya dijadikan satu product controllernya antara kategori dengan produk. Setelah itu saya coba untuk memasukkan beberapa codingan seperti ini tuh perintah untuk melakukan store, kemudian get produknya seperti apa, edit, dan destroy atau penghapusan atau delete ya. Jadi selanjutnya setelah membuat controllernya, di sini mencoba untuk membuat setup view dan ajak scriptnya. Itu ada di resource. Nah di sini saya mencoba untuk membuat folder yang namanya product dengan isinya adalah index.blade.php. Nah, di sini itu kayak lebih ketampilan webnya gitu. Selain itu juga saya mencoba untuk menambahkan yang namanya style, seperti mengubah background color, kemudian padding bottomnya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu saya membuat style di bawah scriptnya. Lalu selanjutnya, saya juga mencoba untuk membuat yang namanya layout folder di view, kemudian ini tuh isinya tuh seperti menampilkan atau mengutip resource yang saya gunakan. Contohnya di sini saya ngambil dari Bootstrap dan segala macam itu saya taruh di bagian applet.php. Nah, selanjutnya jika sudah kita langsung saja untuk yang namanya menjalankan Laravel hingga sampai di tampilan yang sudah saya demokan sebelumnya, yaitu CRUD data barang ini. Seperti ini. Oke, untuk penjelasan modul 1 dan 2 sudah selesai. Selanjutnya di sini saya
akan menjelaskan yang namanya tata cara pengerjaan modul 3. Oke. Modul 3. Jadi pada modul 3 ini, sebenarnya apa sih yang bakal kita buat? Di modul 3 ini itu sudah ada penjelasan deskripsinya bahwa di sini tuh bakalan ada yang namanya 2 entitas atau 2 tabel, yaitu data author dan book, di mana relasinya tuh satu author dia memiliki banyak buku. Untuk isi dari database-nya sendiri tuh kalau author ada ID, name, sama email. Kalau tabel itu ada books, yaitu ada author ID-nya seperti apa, kemudian title dan year-nya. Nah, fitur project-nya sendiri itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita nambahin author terlebih dahulu, dan langkah selanjutnya adalah kita menambahkan book-nya yang dari author yang telah kita tambahkan. Lalu di sini langsung saja kita mencoba untuk yang namanya praktek ya teman-teman. Nah, jadi di praktikum modul 3 ini, langkah pertama apa yang akan kita lakukan adalah dengan melakukan pembuatan project terlebih dahulu dengan menginstal Laravel, yaitu Composer Global Require Laravel Installer. Dengan membuat projectnya itu caranya Laravel new modul 3 Anila. Kemudian masuk saja ke foldernya dengan cara cd modul 3 Anila dan masuk ke dalam folder ini. Selanjutnya kita setup dulu nih buat yang namanya .env. Untuk .env-nya sendiri itu saya nama database-nya dalam modul 3 Anila sesuai dengan database yang telah saya buat. Nah, ini dia. Nih. Ini adalah database-nya. Setelah itu, saya akan mencoba untuk membuat yang namanya model dan migration dengan perintah PHP Artisan make model author controller dan book controller. Nah, di sini itu saya membuat yang namanya function untuk melakukan create, kemudian store, kemudian untuk edit, dan update, serta destroy atau delete. Sama seperti book author controller, book controller juga sama. Selain itu, setelah kita mengisi dari yang namanya controller ini, kita membuat yang namanya model dan migration. Oke, maaf salah. Jadi tadi tuh buat langkah pertama setelah .env itu kita buat yang namanya migration terlebih dahulu. Jadi untuk membuat migration ini, itu ada create di bagian author, kayak file name-nya dia bakal ngisinya apa aja, sama seperti author di books juga. Nah, baru langkah selanjutnya itu kita yang namanya membuat migrasi ke database dengan cara PHP Artisan Migrate, sehingga masuk ke bagian migration-nya ini, teman-teman. Nah, di sini create author sama books. Nah, kemudian baru yang kedua itu membuat controllernya terlebih dahulu yang sudah saya jelaskan sebelumnya gitu. Dengan cara PHP Artisan make controller, nama controllernya itu apa gitu. Selanjutnya di sini kita akan membuat modelnya terlebih dahulu. Jadi untuk modelnya sendiri itu file label yang akan diisi apa, kemudian book juga sama, data ada year juga. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat karena di sini autornya itu kita nginputinnya secara manual atau cloud, jadi untuk seeder di sini saya tidak dipakai, karena untuk pembuatan seeder ini tuh, mana tadi seeder? Nah, seeder di bagian database ini tuh berguna untuk kalau kita tuh mau nambahin data secara manual yang ada di codingan. Karena saya itu tadi sudah membuat author list dengan menggunakan CRUD di tampilan ini, jadi untuk seedernya sendiri sudah saya tidak pakai. Nah, ini tadi add author. Selanjutnya adalah kita mencoba untuk root menggunakan get-nya di web.php. Ini get books. Nah, dan setelah itu author controller juga book controller juga sudah. Dan oke. Setelah itu kita masuk ke yang namanya view. Kita buat yang namanya tampilan dengan cara di sini untuk books-nya sendiri, tampilan book
bagian buku, itu saya bikin yang namanya folder books dengan index.php-nya tuh seperti ini tuh semacam tampilan yang ada di webnya. Di sini saya juga menampilkan stylenya juga, untuk author juga sama untuk stylenya. Seperti itu. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya di sini kita tinggal run saja yang sudah kita buat, yaitu PHP artisan serve gitu. Nah, aduh salah. Nah, tinggal nanti kita jalin aja yang tadi sudah saya coba demokan, itu ada menambahkan add author-nya, baru di sini pilih author yang sudah kita tambahkan gitu. Jadi inti dari penjelasannya itu gebrakan Batman yang harus saya lakukan adalah yang pertama modul 1 dan 2 itu nggak dijelasin gimana caranya kita bikin yang namanya seeder. Terus juga kita juga membuat yang namanya view buat folder authors, book, kemudian tadi juga ada produk, ada kategoris juga. Seperti itu, dan di bagian pembuatan controllernya juga belum dijelaskan. Jadi saya mencoba untuk yang namanya explore untuk pembuatan project ini. Hasilnya sudah sesuai dengan keterangan dan ketentuan yang ada di Notion, dan mohon maaf apabila ada kesalahan apabila menjelaskan project ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.